Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, dalam video kali ini Pak Widi akan menjelaskan tentang organel atau komponen sel lanjutan dari pembahasan yang telah selesai. Dan video kali ini kita akan belajar tentang vakuola, mitokondria, kloroplas, dan juga peroksisom, yang mana yang akan kita bahas adalah dasar-dasarnya aja dulu. Kita kenalan dulu dengan organel-organel yang ada di depan kalian ini. Kita akan belajar tentang bagaimana strukturnya dan juga fungsinya, gitu ya. Namun secara global, untuk yang lebih spesifik nanti di pertemuan berikutnya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang vakuola. Baik, sebentar Pak Widi zoom dulu. Oke anak-anak sekalian. Nah, mungkin kalian kemarin sudah belajar ya tentang sistem endomembran. Kemarin sistem endomembran itu ada apa saja? Ya, ada retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi, kemudian badan Golgi itu bisa menciptakan suatu vesikel ya, vesikel yang mengandung sesuatu zat hidrolitik yang disebut dengan lisosom, ataupun vesikel yang punya fungsi yang lain. Nah, dan ternyata ada lanjutannya lagi nih tentang sistem endomembran yang tertinggal. Siapa dia? Ya, dia adalah si vakuola. Nah, vakuola ini, waduh sebentar. Nah, vakuola ini merupakan vesikel besar ya yang berasal dari retikulum endoplasma dan juga badan Golgi. Yang mana otomatis dia juga merupakan bagian dari sistem endomembran. Kembali lagi Pak Widi ingatkan bahwasanya vakuola merupakan salah satu bagian sistem endomembran. Kenapa? Karena dia berasal dari retikulum endoplasma dan juga badan Golgi. Nah, vakuola itu merupakan kompartemen atau wadah pemeliharaan yang sangat beragam. Beragam apanya? Beragam fungsinya tentunya. Kemudian karena dia merupakan salah satu sistem endomembran, otomatis dia memiliki suatu membran. Membran vakuola itu bersifat selektif. Selektif itu yang masuk tuh akan diseleksi, ya. Sehingga komposisi larutan vakuola itu berbeda dengan sitosul. Nah, karena vakuola ini bersifat selektif, nah, sehingga komposisi cairan yang ada di sitoplasma atau sitosul itu berbeda dengan cairan yang berada di vakuola. Ya, kenapa berbeda? Balik lagi, karena dia bersifat selektif. Masih ingat ya kenapa dia bisa selektif? Ya, benar sekali. Karena dia adalah membran. Di membran itu tentunya ada protein, ada lipid, yang mana tidak semua zat atau partikel bisa menembusnya. Hanya partikel tertentu, tergantung jenis proteinnya. Gitu nak ya. Nah ya, kita sekarang sudah kenalan dengan vakuola yang merupakan kompartemen pemeliharaan yang beragam fungsinya. Vakuola itu merupakan bagian dari sistem endomembran. Kenapa? Karena dia berasal dari RE dan badan Golgi. Kemudian ciri khas dari sistem endomembran biasanya adalah membrannya hanya ada satu lapis saja. Kemudian membrannya selektif ya, tadi sudah dijelaskan. Berikutnya, nah seperti yang dikatakan pada judul di atas, nah dia itu fungsinya beragam. Nah, fungsinya itu berbagai fungsi dalam berbagai jenis sel. Nah, jadi vakuola ini nah di setiap sel tertentu memiliki fungsi tertentu, ya. Jadi memang beragam dia itu. Contohnya apa, Pak? Ini dia. Pertama, ada vakuola yang kita namakan dengan vakuola makanan. Yang mana vakuola makanan ini dibentuk pada saat fagositosis. Masih ingat fagositosis, Nak, ya? Ada sel nih, kemudian sel biasanya uniseluler ya. Ada sel uniseluler, kemudian dia pengen makan sesuatu yang ada di luar. Nantinya dia akan mengalami fagositosis. Nah, pada saat dia terbentuk fagositosis, ya, terbentuklah yang namanya vakuola makanan. Kompartemen yang berisi makanan. Itulah vakuola makanan. Selain itu, ada lagi yang namanya vakuola kontraktil.
Kontraktil itu artinya, semacam kontraksi ya, memendek atau bergerak gitu ya. Namanya aja vakuola kontraktil, sehingga fungsinya adalah memompa kelebihan air keluar dari sel, sehingga mempertahankan konsentrasi ion dan molekul yang sesuai di dalam sel. Umumnya, yang punya vakuola kontraktil adalah protista uniseluler air tawar. Nah, jadi biasanya berbagai macam protista itu punya yang namanya vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil masih ingat ya tadi ya, fungsinya untuk memompa kelebihan air. Misalnya nih di dalam sel tuh banyak airnya. Nah, si vakuola ini nanti akan memompa, nak, set, gitu ya, agar airnya keluar. Kenapa harus dikeluarkan? Agar ion dan juga molekul di dalam sel itu terjaga, stabil, tidak kelebihan. Ya ibarat manusia tidak kelompokan lah ya. Misalnya minum terlalu banyak, ya dia harus dikeluarkan, bisa dari urin, dari keringat, ataupun kadang kalau kelompokan tuh bisa muntah gitu ya. Ibarat kata seperti itu, sel juga harus kondisi di dalam sel itu harus stabil gitu, Nak, ya. Oke, berikutnya itu makanan sudah, kontraktil sudah, berikutnya adalah vakuola tertentu. Nah, ini ada vakuola tertentu, Nak, ternyata dia memiliki enzim hidrolitik. Wow, masih ingat nggak kemarin? Organel apa yang mengandung enzim hidrolitik? Ya, lisosom. Namun, ya, pada sel tumbuhan itu tidak punya lisosom. Ya, sel tumbuhan kembali lagi dia tidak punya lisosom. Namun ternyata sel tumbuhan itu punya yang namanya vakuola yang memiliki enzim hidrolitik. Karena dia memiliki enzim hidrolitik sehingga dia berfungsi untuk hidrolisis, yang mana fungsinya hampir seperti lisosom pada sel hewan. Umumnya, vakuola dengan enzim ini terdapat pada sel tumbuhan dan juga jamur. Faktanya, beberapa ahli biologi menganggap vakuola hidrolitik ini sebagai jenis dari lisosom, kayak gitu. Nah, jadi, ini merupakan fakta yang perlu kalian ketahui, Nak, ya. Memang lisosom itu tidak dimiliki sel tumbuhan. Lantas bagaimana sel tumbuhan itu melakukan suatu hidrolisis misalnya pada organel yang rusak, ada zat-zat yang mungkin mengganggu dan lain-lain. Nah, ternyata ada yang namanya vakuola tertentu yang memiliki enzim hidrolitik yang mana beberapa ahli menyebutnya sebagai, jenis dari lisosom, begitu. Kemudian ada juga vakuola yang dia fungsinya menyimpan cadangan makanan atau senyawa organik yang penting, ya, seperti protein yang disimpan dalam penyimpanan biji. Nah, ini dia, Nak. Nah, vakuola itu ternyata juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kemudian ada lagi nggak? Ada. Ada vakuola yang fungsinya untuk menyimpan senyawa racun, ya, atau senyawa yang tidak enak dimakan hewan. Biasanya berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari herbivora. Misalnya apa ya? Ada beberapa tumbuhan yang itu tidak disukai oleh serangga misalnya. Kenapa? Oh, ternyata si tumbuhan ini menyimpan sesuatu yang dianggap racun ya, atau dapat meracuni dari serangga tadi. Ya, ini adalah salah satu bentuk, apa ya, adaptasi dari tumbuhan agar dia tidak bisa, dimakan oleh herbivora, gitu. Ya. Kemudian ada lagi nggak, Pak? Ada, vakuola yang mengandung pigmen, seperti pigmen merah dan biru pada kelopak bunga yang membantu menarik serangga penyerbuk ke bunga. Maksudnya ternyata, apa namanya, ternyata misalnya nih ada, mmm bunga ya, bunga itu kan warnanya nggak hijau. Bunga itu ada yang kuning dan seterusnya. Nah, bagaimana dia bisa berwarna demikian ya? Karena dia mengandung vakuola dan vakuola itu, Nak, memiliki ukuran yang sangat besar melebihi klorofil sehingga warna hijaunya tertutupi oleh warna yang dimiliki oleh vakuola. Gitu ya. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulannya adalah sebentar Pak dipresentasikan lagi ya. Ini kalau dipresentasikan sangat nge-zoom dan ini kepotong.
Nggak bisa digeser pula. Bentar ya. Gini aja deh. Aduh, salah pencet lagi sebentar. Nih ya. Nah, jadi, kalau disimpulkan ya, seperti judulnya, vakuola itu memiliki berbagai macam fungsi bergantung dari jenis selnya. Ada vakuola makanan yang berfungsi untuk, menyimpan makanan atau mencerna makanan, yang mana dia akan terbentuk pada saat fagositosis. Ada juga vakuola kontraktil yang berfungsi untuk memompa kelebihan air. Kemudian juga ada vakuola yang punya enzim hidrolitik, dia mampu menyimpan cadangan makanan, ada yang menyimpan racun, ada juga yang mengandung pigmen. Intinya, vakuola itu merupakan kompartemen yang memiliki ragam fungsi dan biasanya ditemukan pada tumbuhan dan juga beberapa jenis makhluk hidup yang lain. Next, lanjutan. Nah, pada tumbuhan dewasa ada yang namanya vakuola sentral. Nah, vakuola tumbuhan dewasa umumnya mengandung vakuola sentral yang besar. Lihat gambar. Nah, ini dia, baru lihat gambar ya. Ini vakuola. Nah, ini adalah sel tumbuhan, ada dinding selnya, ada kloroplasnya, mitokondrianya, ada badan Golginya, dan ada ini, ada vakuolanya. Vakuola, kalau bentuknya tadi mikroskop, bentuknya seperti ini, nak. Ya, nih. Nah, dari mana datangnya vakuola? Tadi udah dijelaskan, dia berasal dari RE dan juga badan Golgi. Namun tidak mak betunduk langsung jadi gede kayak gini, nak. Ternyata vakuola besar itu terbentuk dari penggabungan vakuola yang lebih kecil. Ibarat kata nyicil-nyicil, nak. Satu vesikel nyambung lagi, akhirnya dia menjadi besar, gitu ya. Kemudian, larutan di vakuola sentral itu disebut dengan getah sel. Nah, jadi getah sel katanya istilahnya. Yang mana dia merupakan tempat penyimpanan utama ion anorganik sel tumbuhan, termasuk kalium dan juga klorida. Nah, jadi di dalam vakuola ini, kembali lagi tadi udah dijelaskan, karena dia memiliki membran selektif sehingga kandungan di dalam vakuola itu berbeda dengan kandungan yang ada di sitoplasma. Perbedaannya apa? Ya ini dia bilang ada berbagai macam senyawa anorganik termasuk kalium dan juga klorida. Berikutnya, peran utama dari vakuola sentral ini ya, fungsinya untuk pertumbuhan sel tumbuhan. Yang mana tumbuhan itu ya dapat yang membesar saat vakuola menyerap air. Nah, jadi sel tumbuhan itu akan membesar nak pada saat menyerap air. Hal tersebut memungkinkan sel menjadi lebih besar dengan investasi minimal pada sitoplasma baru. Ya, jadi dengan adanya vakuola yang membesar ini, nak, maka dia akan membuat sel itu akan menjadi lebih besar. Ya, sitosol atau sitoplasma seringkali hanya menempati lapisan tipis antara vakuola sentral dan membran plasma. Sehingga rasio permukaan membran plasma terhadap volume sitosol cukup bahkan untuk sel tumbuhan berukuran besar. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ini dia, nak. Ini vakuolanya kan besar nih. Ya, karena dia besar, dia mendesak. Sehingga sitoplasmanya itu ruangannya tidak banyak. Ya, sitoplasma itu cairan ya. Nah, jadi ruang untuk sitoplasma itu tidak banyak karena terdesak oleh si vakuola ini, gitu. Ini membran sel atau membran plasma, baru sitosol, baru vakuola. Jadi benar-benar dia vakuola ini semacam mendesak merajai suatu ruangan, ngebek-ngebeki atau memenuhi ruangan itu, gitu ya. Kembali lagi, peran utama dalam pertumbuhan sel tumbuhan ya adalah vakuola itu mampu menyerap air, memungkinkan sel itu menjadi lebih besar dengan investasi minimal pada sitoplasma baru. Nah, jadi maksudnya sitoplasmanya itu menempatkan tempat yang minim gitu. Sitosol seringkali menempati lapisan tipis antara vakuola sentral dan membran plasma. Nah, jadi dia tuh terdesak gitu ya. Sehingga rasio permukaan membran plasma terhadap volume sitosol itu cukup. Nah, jadi cukup sekali. Ya, jadi bidang sentuhnya tuh sangat cukup bahkan untuk sel tumbuhan berukuran besar gitu. Ya, itu dia vakuola. Vakuola adalah kompartemen pemeliharaan yang sangat beragam yang seperti kalian ketahui, dia merupakan bagian dari sistem endomembran dan dia memiliki berbagai macam fungsi dan pada tumbuhan dia memiliki fungsi sebagai vakuola sentral
yang mengandung berbagai macam zat-zat dan dia juga berfungsi untuk pertumbuhan sel. Karena ternyata vakuola itu memiliki ruangan yang sangat luas di dalam sel tumbuhan. Itulah vakuola. Paham nak ya sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang mitokondria dan juga kloroplas. Yang mana kedua organel ini merupakan organel yang mampu mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebelum mempelajari tentang mitokondria dan kloroplas secara lebih mendalam, kita akan pelajari terlebih dahulu tentang asal-usul mitokondria. Nah, perlu diketahui bahwasanya mitokondria dan juga kloroplas bukan merupakan bagian dari sistem endomembran. Sehingga asal-usul mereka bukan berasal dari RE maupun dari badan Golgi. Ingat, dia bukan merupakan bagian dari sistem endomembran. Lantas, bagaimana Pak asal-usulnya? Ini dia. Bagaimana evolusi asal-usul mitokondria dan kloroplas? Mitokondria dan kloroplas merupakan organel yang biasa kita temukan pada sel eukariotik yang mana dia mampu mengubah energi menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel untuk bekerja. Asal mula evolusi mitokondria dan kloroplas itu disebut dengan teori endosimbion. Endo artinya dalam, simbion itu ibarat kata simbiosis, ya, simbiosis. Nah, bagaimana itu, Pak? Evolusi mitokondria dan kloroplas menunjukkan kemiripan dengan bakteri. Nenek moyang awal sel eukariotik atau yang biasa kita sebut dengan sel inang, ya sel inang di sini ya host cell. Ancestor itu adalah nenek moyang ya. Nenek moyang awal sel eukariotik atau dalam hal ini kita sebut dengan sel inang, dia akan menelan sel prokariotik. Masih ingat ya eukariotik sama prokariotik? Nah, ibarat kata nih ada sel nak ya, ada sel eukariotik, kemudian nanti dia tuh menelan sel prokariotik. Yang mana yang ditelan adalah sel prokariotik non-fotosintetik yang menggunakan oksigen. Nah, ibarat kata, ini adalah cikal bakal mitokondria. Pada suatu masa, ada sel prokariotik yang mana sel prokariotik itu mampu menghasilkan energi dari oksigen. Nah, gitu nak. Awalnya nih, sebelum kita kenal mitokondria ya, kita ibarat kata ada suatu sel prokariotik yang mana dia bisa mengubah energi dari oksigen. Gitu. Kemudian si sel prokariotik ini ditelan sama nenek moyang sel eukariotik. Akhirnya, sel yang ditelan tersebut membentuk hubungan dengan sel inang tempat dia dikurung. Sehingga jadilah endosimbion, sel yang hidup di dalam sel lain. Nah, ini dia, Nak. Kita lihat gambarnya ya, Pak di Zoom. Ini ada dalam zaman dahulu kala ya, ada ancestor of eukaryotic cell atau kita sebut di sini adalah sel inang, dia akan menelan sel prokaryotik yang mana sel prokaryotik ini adalah non fotosintetik tapi dia menggunakan oksigen untuk mencari energi. Ini dimakan, dimasuk, ditelan. Dan akhirnya dia mengalami suatu proses simbiosis sehingga disebut dengan endosimbion. Nah, gitu. Maka dari itu jadilah mitokondria seperti itu. Ya. Sel inang dengan endosimbion selama evolusi bergabung menjadi satu organisme. Nah, jadi setelah ditelan itu nak ya, mereka akan terus bersama, ya. Terus bersama mengarungi ruang dan waktu dan seterusnya gitu ya. Kemudian sel eukariotik dengan endosimbion yang telah menjadi mitokondria. Nah, lama-kelamaan karena mereka nyaman, mereka bersatu, sehingga si prokariotik ini jadilah organel mitokondria. Gitu ya. Nah, saya rasa ini ceritanya singkat tapi ini merupakan dasar agar kalian tahu, oh ternyata menurut para ahli mitokondria itu dulunya adalah sel prokariotik yang ditelan oleh sel eukariotik sehingga mereka akhirnya bersimbiosis dan terbentuklah teori namanya endosimbion. Gitu, ya. Berikutnya,
Lanjutan nih, setidaknya ada satu dari sel-sel itu mungkin kemudian mengambil prokaryotik yang fotosintetik. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, ini kan sudah jadi eukaryotik non fotosintetik ya, karena dia tidak bisa berfotosintesis. Kemudian ada kalanya juga sel eukaryotik ini menelan sel prokaryotik yang mana prokaryotiknya itu ternyata bisa melakukan fotosintesis. Sama tuh, ditelan juga. Nah, sehingga ya dan sehingga dia akan menjadi nenek moyang sel eukaryotik yang mengandung kloroplas, gitu. Sama, ini endosimbionnya juga sama. Sehingga di saat ini dapat kita ketahui, ya, kita ada sel eukaryotik yang memiliki mitokondria dan juga kloroplas, yakni pada sel-sel tumbuhan biasanya, dan juga mitokondria aja biasanya ada pada sel-sel yang tidak mengalami fotosintesis biasanya, gitu ya. Oke, itu dia, Nak, asal mulanya. Lantas buktinya apa, Pak? Bapak jangan menggiring opini ini asal mula gitu ya, kalau nggak ada bukti. Nah, di buku Campbell telah dijabarkan, Nak, bukti-buktinya. Di sini ada 3. Teori endosimbion ya, anggapan seperti ini nih, ternyata ada beberapa bukti nih. Ya, ada 3. Pertama, mitokondria dan juga kloroplas itu memiliki 2 membran yang mengelilinginya, tidak seperti endomembran. Ingat, Nak, kalau endomembran ya, dia tuh membran selnya membran sel, membrannya itu hanya satu lapis saja. Nah, sedangkan kalau mitokondria dan juga kloroplas itu 2, membrannya 2. Nah, ini ada bukti bahwa prokariota yang ditelan leluhur memiliki 2 membran luar. Nah, jadi dapat diketahui, Nak, oh ternyata mitokondria kok punya 2 membran ya. Kloroplas nih, coba Pak di-zoom Yatun dulu ya. Nah, bentar. Mana nih kok nggak bisa di-zoom Yatun. Oke, ini ya. Nah, ini kan punya 2 membran nih. Membran luar, membran dalam. Nah, ini organel ini punya 2 membran. Tidak seperti sistem endomembran yang cuma punya satu lapis aja. Kloroplas pun sama, punya 2 membran, gitu ya. Nah, pertama itu yang membuktikan, karena kloroplas dan mitokondria itu punya 2 membran. Hal ini menunjukkan bahwa, oh bisa saja dia itu adalah prokaryotik yang dulu masuk, kayak gitu. Kemudian, bukti yang kedua, mitokondria dan kloroplas itu mengandung ribosom serta molekul DNA melingkar seperti kromosom bakteri yang terkait dengan membran dalamnya. Wow, ternyata di dalam mitokondria dan juga kloroplas mereka itu memiliki DNA dan juga ribosom, ya, sehingga mereka itu bisa melakukan sintesis protein sendiri. Nah, ini membuktikan bahwasanya, wah, ini benar-benar nih bisa jadi dulunya mereka memang sel prokaryotik yang ditelan kayak gitu. DNA dalam organel ini memprogram sintesis beberapa protein organel pada ribosom yang telah disintesis dan dirakit di sana juga. Nah, jadi memang benar-benar, Nak, mitokondria sama si kloroplas ini dia punya pabrik tersendiri, bikin protein tersendiri, tidak melalui ribosom yang ada di sitoplasma, tapi dia buat sendiri gitu, ya. Itu buktinya. Yang ketiga buktinya adalah mitokondria dan kloroplas ini merupakan organel otonom alias semi independen yang tumbuh dan bereproduksi di dalam sel. Nah, jadi ibarat kata karena dia punya DNA sendiri, dia punya ribosom tersendiri, dan ternyata dia itu juga mampu memproduksi dirinya sendiri. Tidak membutuhkan bantuan dari organel lain atau komponen lain. Nah, jadi ibarat kata dia tuh semi otonom gitu, Nak, ya. Nah, jadi itu dia 3 bukti yang mendukung teori endosimbion, yang membuktikan atau yang menyatakan bahwasanya sel eukaryotik dulunya tidak memiliki organel mitokondria dan kloroplas, namun setelah lama-kelamaan melalui masa evolusi, mereka akhirnya melakukan proses untuk eukaryotik menelan prokaryotik non fotosintetik dan akhirnya mereka bersatu menjalani ruang dan waktu dan masa yang lama,
kemudian terbentuklah mitokondria. Kemudian satu di antaranya mungkin ya, ada yang juga menelan kloroplas alias organel fotosintetik, kemudian dia juga mengalami endosimbion dan akhirnya bertahan hingga kini dan terus dan terbentuklah sel eukariotik hingga saat ini yang memiliki mitokondria dan juga kloroplas. Baik anak-anak sekalian, ini tadi, penjelasan tentang apa namanya, penjelasan tentang mitokondria dan kloroplas jika kita tinjau dari asal-usulnya. Ingat, mitokondria dan kloroplas bukan bagian dari sistem endomembran, ya. Next. Mana ini? Ya Allah, nge-next-nya gimana pula? Entar ya anakku. Duh, next. Oh, gini aja berarti. Oke, mohon maaf ya, ini agak susah. Berikutnya, kita akan kenalan lebih dalam lagi nih dengan mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang mengkonversi energi kimia. Ya, ini dia. Ini bentuknya mitokondria seperti ini ya. Nanti kita zoom-zoom ya. Oke, kita baca dulu. Mitokondria ditemukan di hampir semua sel eukariotik, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan sebagian besar protista. Beberapa sel memiliki satu mitokondria besar, tetapi lebih sering sel memiliki ratusan atau bahkan ribuan mitokondria. Jumlahnya itu bermacam-macam, yang mana dia tergantung dari tingkat aktivitas metabolisme selnya. Misalnya, sel-sel yang suka bergerak seperti otot itu ya akan jauh lebih banyak memiliki mitokondria jika dibandingkan sel-sel pada organ yang kurang aktif. Gitu. Ya, kembali lagi mitokondria tuh dia fungsinya aja sebagai konversi energi. Nah, jadi semakin banyak bagian tubuh kita yang mengalami gerakan gitu Nak ya, otomatis mitokondrianya akan jauh lebih banyak daripada sel yang tidak aktif. Bagaimana Pak strukturnya? Nah, mitokondria tuh seperti ini Nak ya strukturnya. Dia itu memiliki membran ganda. Masing-masing dari dua membran yang membungkus mitokondria adalah lapisan ganda fosfolipid dengan kumpulan protein tertanam yang unik. Wow, jadi masih ingat pembahasan tentang nukleus nak ya? Dia itu memiliki membran ganda fosfolipid, namun dia double gitu loh nak. Bukan ini cuma selapis, ini selapis, tidak. Yang luar itu dua lapis, ini juga dua lapis gitu maksudnya. Sama seperti waktu kita bahas nukleus ya, ya. Memiliki membran ganda masing-masing dari dua membran yang membungkus mitokondria adalah lapisan ganda fosfolipid dengan kumpulan protein tertanam yang unik. Ingat nak, membran sel masih ingat ya, membran sel. Membran itu komponennya apa saja? Ada lipid, protein, serta karbohidrat. Dan setiap membran itu memiliki komposisi yang berbeda. Itu. Nah, ini kumpulan protein yang unik dia bilang. Oke, sebentar Pak Widi anu lagi. Lanjut. Ya, intinya mitokondria punya dua membran. Membran luarnya itu biasanya teksturnya halus. Tetapi membran bagian dalam itu berbelit-belit alias melipat-lipat. Nah, ini kelihatan sekali ya lipatan-lipatannya. Duh, Pak Widi zoom lagi ya. Yang luarnya halus, yang di dalamnya berlipat-lipat. Oke, lanjut lagi. Dan, dengan lipatan ke dalam yang disebut dengan krista. Nah, jadi ini disebut dengan krista Nak ya, lipatan dalamnya ini disebut dengan krista. Oke. Nah, kembali lagi Pak Widi zoom lagi ya. Bagian membran luar dia halus, bagian membran dalam dia berliku-liku. Dan membran dalamnya yang likukan paling dalam itu disebut dengan krista. Kemudian tadi ingat Nak ya, di dalam mitokondria itu punya ribosom dan juga punya DNA. Oke. Nanti kita akan fokus pada gambar. Kemudian, ya, membran bagian dalam membagi mitokondria menjadi dua kompartemen internal. Pertama, ada ruang antar membran yang mana daerahnya itu sempit antara membran bagian dalam dan juga bagian luar. Kemudian ada matriks mitokondria ditutup oleh membran bagian dalam. Nah, ini kalau ini di dalam ya. Matriks mengandung banyak enzim yang berbeda serta DNA mitokondria dan juga ribosom. Mana itu, Pak? Oke, yuk kita zoom.
Nah, kita jelaskan gambarnya ya. Ini adalah mitokondria. Mitokondria tadi bisa ribuan ya di dalam satu sel. Ini dia gambarnya, ini dia gambar dari mikroskop elektronnya. Bentuknya kayak sosisnya film larva, nak ya. Kan kayak gini bentuknya. Oke, lanjut. Bagiannya apa saja, Pak? Ingat, mitokondria memiliki dua lapisan membran. Outer membran dan juga inner membran. Outer membran dia halus. Inner membran dia juga meleku-leku. Lekukan yang di dalam ini disebut dengan krista. Kemudian, mitokondria gara-gara dia memiliki dua membran, sehingga dia membagi di dalam mitokondria itu ada dua ruangan atau dua kompartemen. Pertama adalah intermembran space, merupakan ruangan yang berada di antara membran luar dan juga membran dalam mitokondria. Tadi disebutkan bahwasanya membrannya sempit, ya terdesak dia. Kemudian, selain ada intermembran space atau ruang antar membran, juga ada juga space ya, space atau ruangan. Ruangannya itu ada di dalam membran yang di dalam, membran dalam. Ya. Ruangan itu disebut dengan matriks. Nah, di dalam matriks tadi dikatakan banyak sekali enzim, banyak sekali ribosom. Nah, pentol-pentolnya adalah ribosom dan juga ada DNA sirkuler yang hampir sama seperti bakteri ya. Nah, di situ ada DNA ya. Ini dia. Ya, kembali lagi, ruang pada mitokondria ada dua, ada ruang antar membran, membran luar dan membran dalam, dan juga ruangan yang ada di dalam membran dalam. Gimana itu? Yang disebut dengan matriks. Di dalam matriks itu banyak sekali komponen-komponen ya. eh, Matriks itu adalah cairan, yang mana di dalamnya itu juga ada ribosom dan juga DNA. Saya rasa ini jelas. Silakan nanti dibaca lagi ya anakku. Enzim dalam matriks mengkatalisis beberapa langkah respirasi seluler. Ya, seperti yang kita ketahui nak ya, bahwasanya mitokondria ini fungsinya untuk respirasi. Dan respirasi sel itu kan banyak sekali ya tahapnya, mulanya dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, transport elektron, dan lain-lain. Dan tentunya setiap tahapan tadi membutuhkan enzim atau katalisis reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, di dalam matriks ini dikatakan banyak sekali enzimnya ya. Di dalam matriks banyak sekali enzimnya. Oke, lanjut. Protein lain yang berfungsi dalam respirasi termasuk enzim yang membuat ATP dibangun ke dalam membran bagian dalam. Maksudnya adalah di bagian membran dalam ya, ini itu terdapat protein ya. Tadi dikatakan di sini katanya apa ya? Dibangun dia bilang. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya, Nak, di dalam, membran dalam ini ya, dia itu ada protein. Protein yang nantinya akan menghasilkan ATP. Nah, ini ya. Tidak hanya itu sebenarnya, banyak sekali protein yang lain. Nanti akan kita bahas di video dan juga akan didalami nanti pada kelompok yang akan membahas tentang respirasi sel, nanti ada. Ini sekarang kita kenalan aja dulu, ya. Sebagai permukaan yang sangat terlipat, krista ya, memberi ya atau membentuk membran mitokondria bagian dalam area permukaan yang besar, sehingga meningkatkan produktivitas respirasi seluler. Kembali lagi Nak, kenapa sih si membran dalam ini memiliki lekukan-lekukan, memiliki krista-krista tadi? Nah, seperti yang kalian ketahui Nak, semakin banyak lekukan, semakin besar juga permukaan ya, sehingga respirasi pun akan jauh lebih efektif. Mitokondria umumnya berada dalam kisaran panjang 1 sampai 10 mikrometer. Kemudian, ya, di sini ada fakta yang mengejutkan, ya. Mungkin mitokondria yang kita lihat dia tuh bentuknya kayak gini, Nak. Kayak gini aja, kayak sosisnya larva tadi. Namun, ada peneliti yang melakukan perekaman video time lapse sel hidup ya. Jadi ada sel hidup kemudian dia bikin time lapse.
memperlihatkan bahwasanya mitokondria itu bergerak. Selain bergerak, dia juga mengubah bentuknya dan menyatu atau juga dia mengalami perpisahan menjadi fragmen terpisah. Tidak seperti struktur yang statis seperti gambar-gambar yang kita lihat, ya. Kalau gini kan dari waktu SMP, bahkan SMA atau mata kuliah gitu ya, mitokondria yang kalian lihat ya gini-gini aja, ya kan? Namun ternyata para ahli setelah meneliti, cukup dalam ya, menggunakan video tadi, ternyata mitokondria itu bergerak loh. Dia juga kadang mengubah bentuk loh, kadang dia itu, menyatu, kadang dia juga berpisah, kayak gitu. Macam mana, Pak? Ah, ini dia gambarnya, ya. Nih, kelihatan ya? Ini kadang mitokondrianya itu berpisah, kadang dia nyatu. Nah, jadi bentuknya itu dinamis sekali, Nak. Nah, ini dia nih, ya. Timelapse-nya tuh ya nggak film kartun gini yang asli. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah sel hidup ya, sel euglena dan ini, mitokondrianya tentunya dikasih label pewarnaan gitu, sehingga bisa dideteksi dan ternyata dari sini dapat kita ketahui mitokondria itu kadang menyatu, kadang juga terpisah-pisah, kayak gitu, ya. Coba kita lihat keterangannya. Ini yang A, yang ini ya, Nak, ya. Yang A, diagram anatomy of mitochondrion. Nah, jadi dia tuh gambar mitokondria yang kita lihat dari mikroskop TEN. Kemudian yang B, mitochondria are dynamic, alias dia sangat dinamis. At times splitting into fragments or fusing. Nah, jadi kadangkala dia terpisah-pisah, kadangkala dia menyatu. Kemudian the LM show, nah ini adalah salah satu teknik ya. One protis atau Euglena gracilis at a much lower magnification than the TEM. The mitochondrial form a branch tubular network. The mitochondrial matrix is stained green. Nah, jadi dia ditandai dengan warna hijau ya. The nuclear DNA is stained red. Molecules of mitochondrial DNA pairs a bright yellow spot. Nah, ini dia. DNA-nya si mitokondria. Dan intinya dari sini dapat kita ketahui ternyata mitokondria itu bentuknya sangat dinamis. Kadang dia berpisah-pisah, kadang dia juga menyatu. Itulah mitokondria, bukan Indonesia ya. Indonesia beda konteks. Kalau Indonesia pulau ya. Oke, studi ini membantu ahli biologi memahami bahwa mitokondria dalam sel hidup itu membentuk jaringan tubular atau tabung-tabung gitu yang bercabang yang berada dalam keadaan fluks dinamis pada otot rangka. Jaringan ini disebut oleh para peneliti seperti jaringan listrik. Nah, jadi apa ya? Beberapa peneliti gitu ya sudah melakukan pada otot rangka dan ternyata bentuk mitokondria itu bentuknya kayak jaring-jaring gitu ya. Tubular seperti tabung dan bercabang-cabang gitu dan dalam keadaan, saling terikat gitu ya, dinamis gitu. Itulah mitokondria ya, kembali lagi mitokondria merupakan organel yang berfungsi untuk mengkonversi energi kimia, yang mana mitokondria itu ditemukan di hampir seluruh sel eukariotik. Kemudian mitokondria itu ada yang jenis sel dia punya satu besar gitu ya, atau bahkan lebih sering mitokondria itu banyak sekali di dalam sel tubuh kita dan banyak tidaknya itu tergantung aktivitas dari sel tersebut. Mitokondria memiliki dua membran, membran luar dan membran dalam yang sama-sama memiliki dua lapisan fosfolipid. Kemudian membran luarnya itu halus, membran dalamnya berliku-liku. Adanya dua membran sehingga menciptakan ruangan, yakni ada dua, ada ruangan intermembran sama ruangan di dalam membran dalam yang disebut dengan matriks. Kemudian dalam matriks itu juga banyak sekali ribosom dan juga DNA. Selain itu di dalam membran dalam juga ada yang namanya protein-protein seperti ATP sintase, protein atau enzim yang menghasilkan ATP gitu. Dan ternyata mitokondria itu bentuknya dinamis gitu ya. Itulah mitokondria. Lanjut. Sekarang kita ke kloroplas. Kloroplas ini sebenarnya sama Nak ya, dia berfungsi untuk menghasilkan energi. Yang mana energi dia dapatkan dari penangkapan energi cahaya. Organel ini atau kloroplas ini dapat ditemukan pada tumbuhan dan juga alga atau protista mirip tumbuhan. Nah,
Si kloroplas ini dapat ditemukan pada tumbuhan, khususnya pada organ daun dan juga organ hijau lainnya, yang mana belum tentu daun. Ya, kadang ada kan, bukan berarti batang itu tidak ada kloroplasnya, ada gitu ya. Nah, intinya, dia ditemukan di bagian organ hijau lainnya. Kloroplas itu mengandung yang namanya pigmen hijau atau yang disebut dengan klorofil, serta enzim dan molekul lain yang berfungsi dalam produksi gula fotosintesis. Nah, jadi di dalam kloroplas ini banyak sekali komponen-komponennya. Ya, mulai dari klorofil dan juga enzim, protein dan lain-lain yang mana berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Organel ini bentuknya seperti lensa, Nak, kayak gini, ya. Kemudian panjangnya sekitar 3 sampai 6 mikrometer. Isi kloroplas ya, kloroplas itu kan organel ya, otomatis isinya itu terpisah dari sitoplasma. Yang mana yang memisahkan dia adalah selubung yang terdiri dari dua membran yang dipisahkan oleh ruang antar membran yang sangat sempit. Mana itu, Pak? Ini dia. Nah, ini dia, Nak ya. Coba kita cek set. Inner and outer membran. Nah, jadi ini ada membran luar, ada membran dalam. Di antara dua membran itu ada ruang antar membran, intermembran space yang sangat sempit. Gitu ya. Lanjut sebentar. Mana tadi? Di dalam kloroplas terdapat sistem membran lain. Wah, ada membran lain lagi, Pak? Iya, ternyata. Nah, jadi selain membran satu, membran 2, di dalamnya juga ada membran-membran lagi nih. Ini nih. Ini kan membran juga nih yang kayak burger ini ya. Oke, sebentar. Itu apa sih, Pak? Nah, aduh, kelebihan sebentar. Nah, di dalam kloroplas terdapat sistem membran lain yang dalam bentuk kantung pipih yang saling terhubung yang disebut dengan tilakoid. Ya, jadi ini adalah tilakoid. Beberapa daerah tilakoid ditumpuk seperti keping poker. Nah, keping poker tuh kalau kita main poker ya. Nah, setiap tumpukan disebut dengan granum alias jamak atau grana gitu. Nah, jadi satu 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 ini Nak ya, coba Pak di zoom lagi, mohon izin. Set. Ini namanya membran tilakoid ya kan, tilakoid. Membran tilakoid itu disusun seperti koin poker tadi seret. Nah, satu begini nih disebut dengan grana. Ya, ini granum. Granum ya. Oke. Cairan di luar tilakoid adalah stroma. Nah, jadi ini kan membran tilakoid nih, di dalamnya ada cairan, Nak. Kalau di kloroplas, kalau di mitokondria tadi matriks, kalau di sini namanya stroma. Yang mana di dalam stroma ini mengandung DNA kloroplas dan juga ribosom serta banyak enzim. Nah, jadi sama ya, di dalam kloroplas itu ya, khususnya di bagian stroma, dia mengandung yang namanya ribosom dan juga DNA dan tentunya enzim. Membran kloroplas membagi ruang kloroplas menjadi 3 kompartemen ruang. Yang mana pertama ruang antar membran atau intermembran space, kemudian ada stroma dan juga ada ruang tilakoid. Nah, jadi ruangannya lebih banyak lagi nih. Organisasi kompartemen ini memungkinkan kloroplas mengubah energi cahaya menjadi energi kimia selama fotosintesis. Nah, jadi Nak, dengan bentukan yang seperti ini ya, kembali lagi struktur sangat berkaitan dengan fungsi, itu membuat kloroplas ini benar-benar mampu untuk mengubah cahaya menjadi energi. Ya, cahaya itu juga energi ya, energi yang organik maksudnya. Seperti halnya mitokondria, tampilan kloroplas yang statis dan kaku dalam mikrograf atau diagram skematik tidak dapat secara akurat menggambarkan perilaku dinamisnya dalam sel hidup. Bentuk pada kloroplas itu ternyata juga sama, Nak. Dia dapat berubah alias dinamis. Dan mereka tumbuh dan terkadang terjepit pada menjadi dua, mereproduksi diri sendiri, kemudian juga mereka bergerak dan dengan mitokondria dan organel lain bergerak di sekitar sel di sepanjang jalur sitoskeleton. Nah, maksudnya adalah kloroplas itu juga melakukan pergerakan gitu nah ya, yang mana relnya yang mengantarkan dia adalah sitoskeleton. Kloroplas adalah anggota khusus dari organel tanaman yang terkait erat yang disebut dengan plastida. Nah, jadi biasanya juga kalau kita bahas tentang sel itu ya,
kita nyebutnya plastida. Nah, plastida itu kan macam-macam jenisnya. Ada amiloplas, organel yang tak berwarna yang menyimpan pati, ada juga kromoplas merupakan pigmen warna jingga dan kuning pada buah dan juga bunga. Nah, jadi kloroplas itu merupakan keluarga dari plastida gitu ya. Plastida itu bisa kloroplas, bisa amelioplas, dan juga bisa kromoplas. Itulah kloroplas. Oke, Pak Widi, coba yuk lihat gambarnya secara lebih mendalam. Yang A, many plants have a lens-shaped chloroplast, as shown here in the diagram at the end attempt. A chloroplast has three compartments: the intermembranous space, the stroma, and the thylakoid space. Free ribosomes are present in the stroma, are as are copies of the chloroplast DNA molecules. Nah, ini dia Nak ya. Jadi kloroplas itu bentuknya seperti lensa seperti ini, kemudian dia itu memiliki bentuk yang kalau di mikroskop seperti ini. Kemudian bagiannya apa saja, Pak? Bagiannya pertama ada membran luar, kemudian ada ruang intermembran, baru ada membran dalam, kemudian masuk lagi ada cairan disebut dengan stroma, yang mana stroma ini di dalam stroma ada ribosom dan juga DNA yang melayang-layang, kemudian juga ada yang namanya grana. Grana ini merupakan tumpukan-tumpukan granum ya, granum. Granum ini merupakan tumpukan-tumpukan grana yang mana grana ini juga disebut grana ini ada membran disebut dengan membran tilakoid. Di dalam membran tilakoid juga ada ruangan, yang mana itu adalah ruang tilakoid. Nah, ini ruang tilakoidnya, gitu, ya. Jadi, kloroplas itu lebih kompleks lagi daripada mitokondria ya. Kalau mitokondria ruangannya cuma 2, ini 3, ya. Ruang antar membran, kemudian ruang stroma dan juga ruang tilakoid itu tadi. Yang B, this like microgap at a much lower magnification than the TEM show a whole cell of green alga Spirogyra crassa, which is named for the spiral arrangement of its cell chloroplast. Nah, jadi ini ada Spirogyra crassa yang mana kloroplasnya itu Nak, dia tuh semacam membuat alur tersendiri gitu Nak ya. Ini kan kayak batik toh, kayak batik disusun kayak gini gitu ya. Nah, jadi dia, kloroplasnya punya alur gitu, berada di apa namanya, di alur sitoskeleton mungkin ya. Sehingga dapat diketahui bahwasanya si kloroplas ini juga melakukan suatu proses yang dinamis, bisa bergerak dan berubah bentuk, gitu ya. Itulah kloroplas. Next, selanjutnya ini adalah slide terakhir. Kita akan belajar tentang peroksisom, merupakan organel sel yang berfungsi untuk proses oksidasi. Asal-usul evolusi peroksisom serta hubungannya dengan organel lain masih menjadi bahan perdebatan. Jadi kalian tahu ya bahwasanya peroksisom ini masih belum tahu asal-usulnya dari mana. Kalau lisosom tahu ya, dia berasal dari sistem endomembran. Kalau mitokondria tadi udah tahu dari endosmbion dan lain-lain. Nah, ada organel namanya peroksisom. Tapi nggak tahu peroksisom itu berasal dari mana. Itu menjadi suatu perdebatan sampai saat ini. Nah, sebenarnya peroksisom apa sih, Pak? Peroksisom adalah kompartemen atau organel metabolik khusus yang dibatasi oleh satu membran. Nah, jadi membrannya peroksisom itu cuma satu. Peroksisom di dalamnya itu mengandung enzim yang mampu menghilangkan atom hidrogen dari berbagai substrat serta mentransfernya ke oksigen. Nah, jadi atom hidrogennya itu Nak, ya, atom hidrogen dari suatu zat misalnya zat beracun atau apalah, itu nanti sama si peroksisom ini dengan enzimnya tadi akan dihilangkan atom hidrogennya. Atom hidrogennya kemudian dilepaskan ke oksigen sehingga menghasilkan yang namanya hidrogen peroksida atau rumus kimianya adalah H2O2 yang mana sebagai produksi sampingannya dia. Hal inilah ya, karena dia menghasilkan hasil samping berupa hidrogen peroksida, itu menjadi alasan namanya peroksisom. Seperti itu. Nah, reaksi-reaksi peroksisom tadi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda pada jenis sel. Nah, beberapa peroksisom itu menggunakan oksigen untuk memecah asam lemak
menjadi molekul yang lebih kecil yang diangkut ke mitokondria dan digunakan sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Nah, jadi ibarat kata peroksisom tuh kayak, apa ya, dia tuh pemecah asam lemak tadi. Wah, ini ada asam lemak nih, aku pecah ah, nanti hasilnya aku kasih ke mitokondria sebagai cadangan energi, kayak gitu. Ada peroksisom yang fungsinya demikian. Ada juga peroksisom yang berada di hati kita, fungsinya untuk mendetoksifikasi alkohol dan juga senyawa berbahaya lainnya dengan cara mentransfer hidrogen dari senyawa beracun tadi ke oksigen. Nah, jadi seperti itu, Nak. Jadi intinya si peroksisom ini mampu detoksifikasi dengan cara substrat yang beracun tadi gugus H-nya itu diputus semua. Kemudian H-nya itu nanti disetorkan ke oksigen. H2O2 yang dibentuk oleh peroksisom itu sendiri bersifat beracun sebenarnya, tetapi organel tersebut juga mengandung enzim yang mampu mengubah H2O2 menjadi air. Nah, sebenarnya H2O2 itu juga berbahaya, Nak. Namun, qadarullah, peroksisom ini juga punya enzim ternyata. Enzim yang mampu mengubah H2O2 menjadi air, sehingga air itu atau H2O ya, menjadi tidak bahaya. Masya Allah, tabarakallah, maha besar Allah, Allahu Akbar. Dengan segala karunia beliau, gitu ya. Struktur berkaitan dengan fungsi. Nah, jadi benar-benar nak struktur peroksisom itu berkaitan banget sama fungsinya. Dia bisa fungsi itu karena strukturnya, gitu ya. Enzim yang menghasilkan H2O2 dan enzim yang membuang senyawa beracun ini ternyata dipisahkan dari komponen seluler lainnya yang dapat rusak. Nah, jadi ibarat kata, enzim enzim kan tadi ada enzim yang melepaskan H2, kemudian ada enzim yang mampu membuat, air gitu ya. Ternyata, enzim yang membuang ini bentar bentar, enzim yang menghasilkan H2O2 ya dan enzim yang membuang senyawa beracun, ini dipisahkan dari komponen seluler lainnya yang dapat rusak. Nah, jadi biarlah peroksisom yang melakukan, kayak gitu, Nak. Ya, jadi biar peroksisom yang melakukan karena peroksisomlah yang memiliki tanggung jawab tersebut. Kemudian, peroksisom khusus yang disebut dengan gilioksisom, nah jadi ada namanya gilioksisom ya. Gilioksisom itu juga merupakan peroksisom. Yang mana gilioksisom itu biasanya ditemukan dalam jaringan penyimpan lemak pada biji tanaman. Organel ini mengandung enzim yang memulai konversi asam lemak menjadi gula yang digunakan oleh bibit yang baru tumbuh sebagai sumber energi dan karbon hingga dapat menghasilkan gula sendiri melalui fotosintesis. Nah, jadi ibarat kata ada yang namanya glioksisom merupakan peroksisom yang memiliki tugas khusus yang mana dia menyimpan ya lemak dan juga biji tanaman. Dan karena ada enzim-enzimnya dia sehingga lemak itu bisa diubah menjadi gula, yang mana ini dibutuhkan pada saat proses pembibitan awal. Peroksisom tumbuh lebih besar dengan menggabungkan protein yang dibuat di sitosol dan juga retikulum endoplasma serta lipid yang dibuat di retikulum endoplasma dan di dalam peroksisom itu sendiri. Nah, jadi peroksisom itu Nak juga menerima sumbangan. Sumbangan dari protein dari sitosol ataupun retikulum endoplasma ya. Nah, apabila dia mendapatkan sumbangan itu, maka peroksisomnya akan menjadi lebih besar. Namun, bagaimana peroksisom bertambah jumlahnya dan bagaimana mereka muncul dalam evolusi atau perjalanan evolusi mereka, serta organel apa yang berkaitan dengan dia, itu masih menjadi sebuah misteri, menjadi sebuah pertanyaan yang terbuka yang boleh diteliti oleh peneliti di seluruh dunia, termasuk kalian. Gitu ya. Jadi ini dia peroksisom merupakan organel yang masih belum jelas asalnya dari mana, namun dia memiliki fungsi yang sangat krusial bagi sel-sel hidup, yakni mampu mengoksidasi, ya, mampu mendetoksifikasi, dan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Inilah peroksisom. Oke, anak-anak sekalian, mungkin itu saja pembahasan materi kita pada hari ini. Tadi kita juga udah bahas vakuola, asal-usul mitokondria dan kloroplas, kemudian juga peroksisom. Mudah-mudahan mendapatkan pemahaman. Silakan dibaca lagi buku Campbell-nya, baca lagi PPT saya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan bekal kalian mengajar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Widi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.